Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang transportasi sel. Transportasi sel ini adalah kelanjutan dari bab yang kemarin, yaitu struktur sel. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari struktur-struktur yang ada di dalam sel, dan sekarang kalian akan mempelajari bagaimana materi-materi itu bisa masuk ataupun keluar melalui sel. Kenapa materi itu harus masuk ataupun keluar lewat sel, karena sel itu membutuhkan berbagai zat untuk kebutuhan hidup sel tersebut. Dan sel itu bisa juga memiliki zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan yang harus dikeluarkan oleh sel tersebut. Dan transportasi zat ini juga bisa menjadi mekanisme untuk pertahanan sel agar sel ini tidak rusak oleh bakteri ataupun virus. Nah, mekanismenya itu melalui organel yang namanya membran sel. Kalian juga kemarin sudah mempelajari membran sel atau membran plasma yang fungsinya untuk transportasi zat keluar ataupun masuk ke dalam sel. Nah, membran sel ini bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Apa itu semi-permeable atau selektif permeable? Semi-permeable itu adalah hanya zat tertentu yang bisa masuk. Artinya, nggak semua zat itu bisa masuk sel ataupun keluar sel. Sel ini bisa memilih apa yang masuk ataupun yang keluar sel. Untuk apa mempelajari hal ini? Nanti bisa dipergunakan untuk research obat, misalnya gini, kalian ingin mempelajari bagaimana menghancurkan bakteri yang menginfeksi tubuh. Untuk menghancurkan bakteri, berarti kalian ingin menghancurkan sel. Artinya, bagaimana obat ini bisa masuk ke dalam sel tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara untuk transportasi zat ke dalam sel, seperti itu. Ketika obat itu bisa masuk ke dalam selnya, kemudian sel tersebut bisa hancur. Untuk analisis mikrobiologi misalnya, di analisis mikrobiologi ini kita belajar untuk mempertahankan sel, bagaimana sel ini bisa tumbuh dengan baik di medium yang kita berikan, seperti itu. Nah, ini adalah struktur dari membran sel. Kemarin kalian juga sudah mempelajari struktur dari membran sel. Struktur dari membran sel ini terdiri dari lipid bilayer. Lipid bilayer artinya lipidnya ada dua lapis. Ada lapis pertama dan ada lapis yang kedua. Dari dua lapis ini, jika kita uraikan, ada yang namanya kepala, yang bulat-bulat ini, dan ada yang namanya ekor, yang terdiri dari lipid. Kepala ini sifatnya polar atau larut air karena di lingkungan luarnya itu air semua. Jadi dia itu apa namanya ber apa sifatnya sama dengan di lingkungan luarnya. Sedangkan di lingkungan dalamnya atau di sini ini adalah ekor-ekornya terdiri dari lipid. Lipid ini atau lemak, kalian tahu kan sifat lemak itu tidak suka air, makanya namanya hidrofobik. Kalau kalian fobia itu tidak suka. Nah, kalau yang suka air namanya ada hidrofilik, seperti itu. Selain lapisan-lapisan lipid ini, lipid-lipid ini karena kepalanya fosfat dan ekornya lipid, makanya biasa disebut dengan fosfolipid. Jadi kalau fosfolipid adalah gabungan dari fosfat dan lipid, seperti itu. Selain si lipid-lipid ini, sebenarnya di dalam membran itu ada namanya protein. Proteinnya itu ada yang masuk ke dalam si lipidnya, ini namanya adalah protein integral atau dalam bahasa Inggris namanya channel protein. Kemudian ada juga protein yang nemplok, yang nempel, itu namanya periferal protein atau protein periferal. Kemudian ada juga yang namanya glikoprotein yang di sini. Ini adalah sinyal-sinyal yang bisa menangkap apakah zat-zat tersebut bisa masuk atau keluar sel itu melalui si glikoprotein. Selain itu, di sini ada molekul-molekul kecil namanya kolesterol. Jadi kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan juga untuk membran sel. Tidak selamanya kolesterol itu jahat. Kolesterol ini fungsinya buat apa? Kolesterol itu lemaknya itu jenuh. Jadi dia itu bisa kaku. Kalau misalnya ada sedikit kolesterol di situ, jadi membran ini bisa stabil. Jadi tidak terlalu seperti minyak, tapi bisa agak
kaku, seperti itu. Nah, bagaimana cara transportasi zat melalui membran? Tadi kalian sudah tahu ya, ini adalah kepala-kepalanya. Ini adalah ekornya yang terdiri dari lipid. Ini adalah protein, seperti itu. Transportasi zat itu terdiri dari dua macam. Ada namanya transport pasif dan ada yang namanya transport aktif. Untuk pasif dan aktif, mungkin kalian juga sudah tahu ya, kalau pasif diam, kalau aktif itu lebih banyak bergerak, seperti itu. Nah, perbedaan keduanya adalah yang pasif, karena dia diam ya, dia tidak menggunakan energi. Sedangkan yang aktif, dia membutuhkan energi. Energi dalam sel itu namanya ATP, atau singkatan dari adenosin trifosfat. Nanti kalian akan mempelajarinya di bab keempat metabolisme setelah penilaian tengah semester. Kemudian, selain energinya, kita juga bisa lihat dari gradien konsentrasinya. Jadi misalnya di sini molekulnya banyak, sedangkan di sini molekulnya sedikit. Kita analogikan misalnya ini adalah bagian di luar sel, sedangkan yang di sini adalah bagian di dalam sel. Kalau misalnya lihat dari sini, berarti konsentrasi di luar sel itu lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi di dalam sel. Sehingga jika molekul ini masuk dari luar ke dalam, itu namanya transport pasif. Jadi dia masuk dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan kalau misalnya dia akan bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, ini namanya transport aktif. Kalau misalnya kita lihat dari secara alamiahnya air saja mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau misalnya kita punya punya gula misalnya. Gulanya ini misalnya ada yang 10%, ada yang 1%. Ketika dicampur, yang 10% ini akan bergerak lebih cepat untuk menyesuaikan si larutan tersebut. Jadi zat itu secara alamiahnya bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Sehingga secara alamiah ini tidak membutuhkan energi atau namanya transport pasif. Seperti itu. Ini makanya ini ada arah ya. Arah ini. Arah ini menunjukkan bahwa si konsentrasinya bergerak dari yang tinggi ke yang rendah. Ada di sini pasif transport, di sini aktif transport. Kalau yang pasif semuanya dari tinggi ke rendah, tapi kalau yang aktif semuanya dari rendah ke tinggi, seperti itu. Nah, yang membedakan molekul-molekul apa saja yang pasif ataupun yang aktif, itu yang membedakan adalah jenis molekulnya. Nanti kita bahas lagi. Transport pasif itu sebenarnya ada 3. Ada namanya difusi sederhana, ada namanya difusi terfasilitasi, dan ada namanya osmosis. Kalau difusi sederhana, ini nama bahasa Inggrisnya simple diffusion. Difusi sederhana ini melalui lipid. Jadi zatnya itu kecil. Ini kalau kita lihat contohnya ini adalah gas CO2 dan O2, karena gas itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang, jadi dia itu bisa masuk ke dalam lipid. Atau misalnya kita punya lemak yang jumlahnya kecil, itu bisa masuk lewat simple diffusion. Jadi kalau yang ukurannya masih kecil, itu bisa masuk lewat difusi sederhana. Dia menyisip di antara lipid-lipid. Tapi kalau misalnya zatnya sudah ukurannya lebih besar dan dia sifatnya itu nonpolar, maksudnya sifatnya polar, polar berarti larut air ya. Kalau misalnya dia masuk ke dalam lipid, pasti dia tidak akan mau karena lipid itu minyak, air itu tidak bisa menyusup lewat minyak. Jadi dia harus masuk ke dalam protein. Karena protein ini dia punya fungsinya itu dia bisa polar dan bisa nonpolar. Contohnya adalah glukosa ataupun asam amino. Dia akan masuk melalui difusi terfasilitasi. Jadi di sini tuh nanti ada gerbang, kayak ada celah.
Kemudian ada namanya osmosis. Osmosis ini perpindahan air. Jadi yang berpindah hanyalah air. Kalau misalnya air yang berpindah namanya osmosis. Tapi kalau zat-zat lainnya selain air yang berpindah, itu namanya difusi. Kemudian, kalau misalnya aktif transport, contohnya apa? Contohnya adalah ion-ion seperti ion Na+, K+, seperti itu. Ini dibutuhkan untuk konstruksi otot. Nah, Na+ dan K+ ini dia bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi, jadi menyalahi kodratnya, sehingga dia membutuhkan namanya energi. Nah, kalau misalnya si molekul-molekul tadi seperti glukosa sama amino, kemudian gas, ada apalagi tadi ion-ion itu masih ukurannya kecil. Tapi kalau misalnya ukurannya besar itu harus menggunakan vesikel. Vesikel itu apa? Vesikel itu kantung. Jadi kantung-kantung seperti ini namanya vesikel. Kalau ukurannya sudah besar, ini misalnya ada bakteri yang mau dihancurkan oleh lisosom, sedangkan lisosom itu ada di dalam sel. Sehingga si bakteri ini harus dimasukkan ke dalam sel, dan kemudian nanti dihancurkan oleh lisosom. Nah, transport dengan vesikel ini dibedakan menjadi dua, ada namanya endositosis dan ada namanya eksositosis. Yang membedakan apa? Kalau endo itu dia ingin memasukkan molekul ke dalam. Kalau ekso, dia ingin mengeluarkan molekul keluar. Jadi misalnya ini adalah sisa-sisa makanan dikeluarin, keluarkan. Atau misalnya dia membuat protein untuk sel lain, dikeluarkan. Tapi kalau dia membutuhkan bahan-bahan atau misalnya dia ingin menghancurkan bakteri, dia masuknya lewat endositosis. Nah, di endositosis ini sebenarnya ada dua macam lagi, namanya fagositosis dan ada pinositosis. Kalau fagositosis, dia biasanya partikelnya adalah padat. Tapi kalau pinositosis biasanya cairan. Ini contohnya, misalnya si sel ini adalah sel darah putih. Sel darah putih itu fungsinya untuk menghancurkan bakteri-bakteri atau zat-zat asing. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang akan dimakan oleh si sel darah putih ini, gitu. Nah, ini contohnya adalah animasinya, boleh kita perhatikan. In order for us to use the molecules and energy we get from food, we must transport them across cell membranes. Transport of nutrients is Nah, ini adalah contohnya bagaimana ketika kita makan, kemudian makanan itu bisa masuk ke dalam sel. essential for all cells, but we'll use cells in the small intestine to teach the principles of membrane transport. Ini adalah di usus halus. Di usus halus ini, kalau kita perbesar lagi, itu akan ada sel-sel dengan membran Let's sel. zoom into the surface of an intestinal cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it. Nah, ini berarti yang di bagian luar sel, ini yang di bagian dalam sel. Ini adalah protein-protein integral atau channel protein. Ini bagian lipidnya ya. Ini kepalanya, ini ekornya. While others cannot. How do materials enter and leave cells? Nah, ini adalah pasif transport. Ada difusi sederhana dan ada difusi terfasilitasi. Lipids, such as these yellow molecules, is selectively. How do materials enter and leave cells? Lipids. Nah, lipidnya ini yang warna kuning-kuning ini ya. Ini yang sudah masuk. Kita lihat ya. Lipid itu bisa masuk lewat si membran-membran ini. Such as these yellow molecules can move freely across the lipid bilayer. Notice that the lipid molecules move down their concentration gradient from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This is an example of simple diffusion. Diffusion This is an example of simple diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell, but it does depend on the concentration gradient, size and charge of the molecule or ion. However,
Most molecules cannot cross the lipid bilayer. Instead, molecules like the Nah, tadi yang bisa lewat lipid bilayer itu tergantung dari si ukurannya juga. Kalau ini yang molekul yang nggak bisa masuk, dia bisa masuk lewat channel protein atau difusi terfasilitasi namanya. sugar fructose move into intestinal cells by facilitated diffusion, moving down their concentration gradient and through transport proteins. It also differs because it acts only on specific molecules, and the transport proteins can become saturated, reducing the amount of diffusion. However, facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so, like simple diffusion, it's a form of passive transport. The majority of water molecules cross the plasma membrane. Nah, kalau ini osmosis, jadi ini yang masuk dan keluar adalah air. By facilitated diffusion, also called osmosis, through specific protein channels called aquaporins. Ini yang aktif transport. Some ions, such as sodium and potassium, require transport again. Ini berarti yang natrium dan kalium. Downhill gradient from one ion or molecule, glucose move into the cell by transport. And two potassium ions, shown in blue, into the cell. Because the pump uses ATP directly, this time Bentar ya. to the cell by use ATP is called primary active transport. Is ATP directly, this Nah, ini adalah ATP, jadi harus ada ATP-nya. type of transport is called primary active transport. Another type of active transport. Nah, jadi tadi mohon maaf ya, videonya kepotong-potong. Untuk yang pasif transport ada yang masuk menyusup langsung, ada yang lewat si channel proteinnya. Ada juga yang aktif transport yang membutuhkan ATP. Jadi tadi si ATP-nya dipakai dulu, baru si molekulnya bisa keluar seperti itu. Nah, ini namanya endositosis dan eksositosis. Kalau yang endositosis berarti dia molekulnya akan masuk ke dalam sel, dan eksositosis itu yang keluar sel. Cells can move large particles across the membrane by bulk transport. Bulk transport into the cell is called endocytosis. Bulk transport out of the cell is called exocytosis. During endocytosis, the cell membrane folds into a pouch surrounding particles outside the cell. Nah, dia membuat seperti kantung. Nanti kantungnya ini yang akan masuk ke dalam sel. A vesicle is formed. This vesicle carries the particles into the cell and can release its contents into the cytoplasm. Human white blood cells engulf bacteria and other unwanted cells. This process is called phagocytosis. Phagocytosis is another example of endocytosis. Once inside the cell, the vesicle containing the bacteria fuses with another vesicle. Nah, kalau ini tadi bakteri yang ini selnya ini dinamakan sel darah putih, dan dia ingin menghancurkan si bakteri ini. Ini adalah lisosom. Lisosom ini, kalau kalian lihat di struktur sel, itu memiliki enzim yang bisa menghancurkan si bakteri ini. Called a lysosome. The lysosome contains digestive juices which destroy the bacteria. Exocytosis is the opposite of endocytosis. Particles are transported out of the cell. A vesicle containing wastes or cell products moves toward the cell membrane. The membrane surrounding the vesicle fuses with the cell membrane. The contents of the vesicle are Nah, kalau ini tadi dari dalam, terus keluar ke sel yang lain. secreted
as the membrane smooths out. Nah, ini adalah osmosis. Jadi kalau tadi difusi, kemudian ada difusi terfasilitasi, ada transport aktif, ada transport melalui vesikel, ya ini osmosis. Jadi kalau tadi kalian lihat di video, itu ada namanya difusi terfasilitasi yang mengeluarkan atau memasukkan air lewat namanya aquaporin. Aquaporin itu protein juga. Jadi kalau osmosis, yang bergerak itu adalah airnya, bukan zatnya. Nah, nanti nih lihat, kalau di sini, ini kan airnya lebih banyak dibandingkan yang ini. Maksudnya tuh konsentrasi zat di sini lebih sedikit dibandingkan konsentrasi zat yang ada di sini. Jadi, air akan bergerak ke sini. Dari sini ke sini akan bergerak. Jadi, dari sini akan bergerak ke sini, sehingga nanti konsentrasinya ini akan seimbang. Seperti itu. Jadi, untuk menyesuaikan konsentrasinya itu, si airnya yang akan bergerak. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau dari prinsip difusi, harusnya zatnya ini yang akan masuk ke dalam sini. Tapi di sini ada membran, namanya membran semipermeable. Membran ini ukurannya sangat kecil, sehingga yang memungkinkan bisa masuk hanyalah si air. Sehingga yang bergerak itu adalah air. Seperti itu. Jadi osmosis itu apa? Osmosis adalah perpindahan air. Bagaimana dia bergeraknya? Bergeraknya itu dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Sama konsentrasinya tetap tinggi ke rendah, tapi yang bergeraknya adalah air, seperti itu. Nah, ini adalah efek osmosis. Mungkin kalian sudah mengetahui ada namanya isotonik, ada namanya hipotonik, atau ada namanya hipertonik ini ya. Ada namanya larutan isotonik, berarti larutan ini memiliki konsentrasi yang sama dengan tubuh. Ketika konsentrasinya sama dengan tubuh, maka sel ini akan normal. Nah, yang disebut dengan larutan isotonik itu biasanya larutan dengan NaCl 0,89%. Ini adalah konsentrasi yang sesuai dengan sel yang hidup. Jadi kalau kalian lihat infusan, infus yang biasa buat orang yang sakit, itu biasanya isinya NaCl. Dan di dalamnya itu larutan yang isotonik, yang sesuai dengan sel, sehingga sel ini dalam keadaan yang tetap. Tapi kalau misalnya si infusan itu kita ganti pakai NaCl yang lebih rendah, misalnya ini 0,15%, apa yang akan terjadi di dalam sel kita? Di dalam sel yang terjadi di dalam sel kita adalah si airnya ini akan masuk karena konsentrasi si larutannya ini lebih kecil daripada di dalam sel. Ketika dia masuk, yang ada adalah selnya mengembang dan akhirnya pecah. Kalau misalnya orang sakit dikasih infusan dengan konsentrasi yang lebih kecil sehingga selnya akan lebih rusak, itu malah mempersakit orang sakit tersebut. Kemudian ada namanya hipertonik. Kalau hipertonik konsentrasinya lebih rendah daripada lebih tinggi dibandingkan seharusnya. Ketika konsentrasinya tinggi ini, maka air dalam sel ini akan keluar sehingga sel ini akan menciut. Nah, keadaan ketika tadi sel itu sama dengan di dalam dan di luar sel, itu namanya isotonik dan keadaannya normal. Kalau keadaannya dia dimasukkan ke hipotonik, keadaannya namanya turgid, atau di sini lisis bisa juga. Kemudian kalau misalnya dia menciut, namanya adalah plasmolisis. Ini ada tahapannya. Kalau misalnya kita lihat yang hipotonik, yang ini ya, yang hipotonik, awalnya kondisi sel berada pada larutan hipotonik. Konsentrasi airnya yang tinggi. Di sini ya. Di sini NaCl 0,15%, ini airnya lebih tinggi dibandingkan dengan NaCl 0,89%. Airnya, bukan zatnya.
Ketika airnya lebih tinggi, maka air masuk ke dalam sel. Ketika air masuk ke dalam sel, maka selnya akan membengkak ataupun pecah. Kalau plasmolisis, kondisi selnya berada pada larutan yang hipertonik, yang ini ya. Konsentrasi airnya lebih rendah. Di sini konsentrasi airnya lebih rendah daripada yang 0,89. Diingatkan lagi, konsentrasi air bukan garamnya. Kemudian airnya akan keluar sel karena di luar itu lebih rendah. Kemudian sel akan menciut. Seperti itu. Namanya turgid atau plasmolisis. Ini sangat penting kalau kalian misalnya mau memeriksa sel darah merah. Kalian harus menggunakan larutan NaCl 0,89% agar si sel darah merah ini tetap. Atau kalian mau memelihara bakteri. Bakteri itu kalau kita letakkan di air saja, pure air, itu yang terjadi adalah hipotonik. Selnya akan rusak. Maka kita harus memberikan NaCl 0,89% sehingga bakteri itu benar-benar utuh. Kalau NaCl-nya lebih besar, itu nanti yang ada akan menciut, seperti itu. Tapi tidak hanya NaCl ya, yang lain juga bisa, misalnya glukosa itu juga bisa. Ini visualisasinya bisa kita lihat. Sebentar. Kita lihat di Google. Nah, ini visualisasinya. Misalnya saya punya sel darah merah. Nah, sel darah merah kalau kita masukkan ke larutan isotonik, maka keadaannya tetap normal. Tapi kalau kita masukkan ke hipotonik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah airnya akan masuk ke dalam sel. Kalau kita masukkan ke hipertonik, si airnya akan keluar dari sel, sehingga dia akan menciut. Yang terjadi, kalau misalnya pada sel, ini namanya sel tumbuhan ya, pada sel tumbuhan, karena dia punya dinding sel, maka dia lebih mempertahankan keadaannya. Kalau ini isotonik biasa aja. Kalau hipotonik, nah dia tetap membengkak, tapi tidak akan pecah, karena dia punya dinding sel. Kalau ke hipertonik, nah si selnya ukurannya seperti sama, tapi di dalamnya airnya itu hilang. Seperti itu. Kalau ini paramecium, ini sama saja. Seperti itu, hipertonik menciut, hipotonik membesar, isotonik biasa aja. Gitu. Nah, untuk materi transportasi sel sudah selesai. Jadi tadi transportasi sel itu masuk melalui membran sel. Membran sel itu sifatnya selektif permeabel. Tidak semua zat bisa masuk ke dalam membran sel. Oleh karena itu ada mekanisme. Mekanisme transport zat itu ada dua. Ada transport aktif dan ada transport pasif. Kalau transport pasif, dia tidak membutuhkan energi. Konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Kalau yang transport aktif sebaliknya, dia membutuhkan energi dan konsentrasinya dari rendah ke tinggi. Transportasi pasif sendiri ada 3 macam, ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi, ada juga osmosis. Kalau zatnya sudah berukuran yang besar, kita harus menggunakan vesikel. Kemudian, ketika kita mempelajari osmosis, berarti osmosis itu yang berpindah adalah air. Nah, untuk yang perpindahan air ini ada keadaan namanya isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Kalau misalnya si keadaan larutannya airnya lebih banyak, berarti nanti airnya akan masuk ke dalam sel sehingga mengembung, namanya turgid. Kalau airnya lebih sedikit konsentrasinya, nanti airnya akan keluar sel sehingga menciut, namanya plasmolisis. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita sudah selesai materi sebelum UTS atau PTS, penilaian tengah semester. Nanti untuk selanjutnya masih ada 1 minggu. Untuk 1 minggu ini, minggu depan kita akan mempelajari persiapan untuk penilaian tengah semester, semester gasal. Untuk
Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.